Terima kasih masih bersama kami di News Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, pencurian fasilitas umum kembali terjadi di Jakarta. Kali ini besi pembatas jalan di flyover Ancol Pademangan Jakarta Utara raib di gondol maling. Ini bisa membahayakan pengguna jalan yang melintas. Inilah kondisi sebagian besi pembatas yang hilang di flyover Ancol Pademangan Jakarta Utara. Besi pembatas yang hilang ini berada di sisi kanan jalan layang dari arah Kemayoran menuju Ancol maupun Tanjung Priuk. Dilihat dari posisinya, besi pembatas ini sangat vital bagi keselamatan pengendara yang melintas. Pasalnya, posisinya berada di turunan flyover dengan tikungan tajam. Di kawasan tersebut, kabel instalasi listrik yang digunakan untuk lampu penerangan jalan juga ikut hilang. Pihak Kecamatan Pademangan yang mendatangi lokasi mendapati ada 16 batang besi atau sepanjang 30 meter yang hilang. Dan saya lihat tadi ada potongan itu pakai mesin. Jadi nanti saya akan cek dulu karena ini kan ranahnya Bina Marga, aset dari Bina Marga, nanti saya akan cek dan koordinasi dengan Bina Marga. Juga nanti mungkin saya akan laporkan ke Polsek. Kasus hilangnya besi di fasilitas umum memang kerap terjadi. Sebelumnya, sejumlah plat besi di halte bus Transjakarta di Jalan Ledjen MT Haryono, Kramat Jati, Jakarta Timur hilang. Plat besi di jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan halte juga ikut hilang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram asal Indonesia ditahan oleh otoritas Myanmar sejak Desember 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri, AP ditangkap atas tuduhan memasuki Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. Abraham menyebut WNI berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai konten kreator dituduh terlibat dalam pendanaan kelompok pemberontak Myanmar. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Yang terakhir, ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI, dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, Pak Menteri. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Judan Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitas belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon akan terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana dua pelaku penipuan di toko emas di Sidoarjo diamuk warga. Keduanya ketahuan akan menukar emas palsu dengan emas asli. Dua pria ini diamuk warga di toko emas di Pasar Wadung Asri, Waru, Sidoarjo karena ketahuan melakukan penipuan. Kedua pelaku dikeroyok warga karena ketahuan melakukan penipuan oleh penjaga toko. Polisi yang datang segera mengamankan dua pelaku penipuan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Peristiwa ini bermula saat salah satu penjaga toko emas didatangi kedua pelaku dan berpura-pura untuk membeli emas. Setelah meminta cincin emas seberat 3,5 gram, pelaku warga Surabaya ini kemudian berpura-pura mencobanya ke jari.
Sebelum dikembalikan ke penjaga toko, emas telah ditukar pelaku dengan emas palsu. Penjaga toko yang curiga dengan emas yang diberikan langsung berteriak minta tolong pada warga yang berada di sekitarnya. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, tak terima aksi penipuannya diviralkan, seorang pria mengamuk hendak menikam penjaga warung sembako. Pelaku bahkan mengancam akan membakar warung tersebut jika video aksi kejahatannya yang viral tidak dihapus. Seorang pria yang diduga pelaku penipuan mengamuk di sebuah warung sembako di Kelurahan Batulo, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pelaku mencabut senjata tajam jenis badik yang terselip di pinggangnya hingga nyaris menikam seorang gadis penjaga warung. Pelaku emosi lantaran tidak terima aksi penipuan yang dilakukannya beberapa waktu lalu diviralkan oleh pemilik warung. Pelaku bahkan mengancam akan membakar warung tersebut jika video kejahatannya yang sudah viral tidak dihapus. Sebelumnya, pelaku bersama komplotannya hendak menipu pemilik warung dengan modus menggunakan pembayaran kris palsu. Para pelaku berpura-pura telah melakukan pembayaran dengan scan barcode, kemudian menunjukkan bukti pembayaran yang sudah diedit seolah-olah transaksi berhasil. Pelapor yang datang di Polsek Mulyo mengadukan tentang adanya kasus pelancangan. Dengan kronologi awal bahwa korban ini sementara menjaga warung sembakonya, tiba-tiba datang pelaku yang marah-marah, kemudian mengeluarkan semacam benda tajam, mengancam kepada korban sehingga korban merasa takut. Akhirnya melaporkan ke Polsek Mulyo. Namun upaya penipuan tersebut diketahui pemilik warung dan diviralkan di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku, namun pelaku telah kabur dan kini dalam pengejaran. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.